Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di channel ini aku akan membagikan alur cerita film, kebanyakannya film India. So langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Ini adalah hari anniversary pernikahan Kapil dan Somya yang kedua tahun. Mereka merayakannya dengan cukup sederhana, memotong kue bersama keluarga. Saat tengah asik menyantap kue tersebut, ada bocil yang nyeletuk kue tersebut pakai telur karena sekeluarga alergi telur. Seketika suasana menjadi ricuh dan bereaksi lebay karena telah menelan kue itu. Somya meminta maaf dan mau pesan kue ulang yang tanpa telur, tapi bibinya malah memaki Somya. "Bukankah kelakuan orang Punjabi memang begitu? Pasti ayahmu dan ibumu suka minum minuman keras bersama kan?" Somya tentu saja tersinggung. Karena ini cuma masalah kue, kenapa ia harus menerima ejekan dari Bibi Dipa? Somya mengatakan, "Aku diam saja sejak kau datang ke sini. Kau sudah di sini selama 6 bulan dan merebut kamar kami. Kami hanya tidur di lantai, kami tidak mengeluh. Tapi kau bisa-bisanya menghina keluargaku." Malamnya, Kapil merayu Somya supaya ia jangan bete terus dengan memberinya coklat 5 bintang. Somya bertanya, "Apakah kita di masa depan akan punya rumah sendiri?" Kapil menjawab, "Tentu saja, kau akan segera menerima kunci rumahmu sendiri." Saat sedang asik bermesraan, Sajan datang, katanya susah tidur. Kamar mereka diambil, sekarang tidur di lantai pun diganggu. Emang nasib, mana ini sudah berlangsung selama 3 bulan, Sajan tidur di tengah mereka. Besoknya, Kapil mengajak Somya untuk pergi ke developer perumahan. Di perjalanan, Somya mengajak Kapil berhenti untuk beli papan rumah. Meski harganya sangat mahal, Somya semangat membelinya. Sesampainya di kantor developer perumahan, mereka dikejutkan karena mereka harus meminjam ke bank sebanyak 5,5 juta rupiah. Padahal awalnya mereka mengira hanya 3,5 juta rupiah saja. Ini di luar kuasa mereka. Jika memaksakan pinjam, mereka tidak bisa bayar. Hari itu membuat Somya bad mood parah. Lihat muridnya ada yang main HP lah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan ibu-ibu yang menawarkan manisan karena ia baru saja mendapatkan skema rumah rakyat dengan harga murah. Somya segera memberitahu Kapil. Kapil berubah pikiran. Menurutnya tidak usah jadi beli rumah. Selain cicilannya yang besar, bukankah rumah orang tuanya itu sudah sangat besar? Bagaimana kalau mereka alokasikan budget keuangannya untuk membangun lantai 2 yang nantinya akan mereka tempati? Tentu saja Somya menolak keras. Ia sudah ingin meninggalkan daerah Indur dan ingin anak-anaknya di masa depan punya kamar sendiri dan masuk sekolah yang baik. Keesokan harinya, Kapil langsung mencari tahu bagaimana pengajuan skema rumah rakyat. Ternyata Kapil tidak termasuk golongan yang bisa menyicil KPR tersebut. Akhirnya Kapil berkenalan dengan seorang agen. Ia mengajak Somya ke agen tersebut. Lagi-lagi agen itu bilang Kapil tidak termasuk orang yang bisa mengajukan KPR ini, kecuali ada dua kemungkinan. Yang pertama, Kapil dikucilkan oleh ayahnya atau ia bercerai dengan istrinya. Tentu saja Kapil menolak kedua saran itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Somya berbicara terus terang bahwa ia sangat setuju dengan saran agen itu, hanya demi rumah. Meski terdengar gila, tapi setelah mendapat rumah itu, mereka bisa menikah lagi. Meski ada drama ngambeknya, Kapil setuju. Mereka langsung menemui Manoj. Manoj yang akan mengurus perceraian mereka. Keadaan malah semakin kacau karena Sajan mengambil berkas perceraian mereka dan dibaca oleh pamannya. Sekarang Somya dan Kapil harus berpura-pura bertengkar karena suatu hal. Seluruh keluarga terkejut kenapa bisa seperti ini. तू कौन सा करीना के मैं पैसे ज्यादा कमाती हूँ ना हाँ ताने मार रही है पैसे की अरे मामी जी कौन सा करो सिर्फ जेलस है अच्छा हुआ सब खुल गया Keesokan harinya, Mama Papa Somya datang makin kacau lagi. Tiba di hari persidangan mereka.
Mereka tidak bisa bercerai karena terlihat mesra dan dianggap masih bisa mediasi selama 6 bulan. Akhirnya, Manoj, Soumya, dan Kapil mencari cara, yaitu membuat Kapil terlihat berselingkuh dan memotretnya. Soumya memanfaatkan Mehjabin yang dari dulu naksir Kapil. Foto berhasil diambil. Kali ini mereka beneran bisa bercerai karena ada bukti foto. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah pengajuan ulang. Kini Soumya yang maju, dan mereka menguras seluruh tabungan mereka sebanyak 400.000 rupiah sebagai DP rumahnya. Selama pengajuan belum di-ACC, mereka harus jaga jarak. Kapil sampai harus menyamar pakai gigi palsu supaya tetap bisa bersama Soumya. अरे पागल Kapil membuka kelas yoga semakin banyak demi menghasilkan uang yang banyak. Tapi di sini Mehjabin yang jadi masalah baru mereka. Karena ia mendaftar kelas yoga dan berpikir alasan perceraian Kapil dan Soumya itu karena Kapil mencintai Mehjabin. Sajan sedang main game di handphonenya Kapil. Ia berteriak ada kontak dengan nama Gopi yang menelpon. Kapil yang sedang mandi heboh takut ketahuan. Setelah bercerai, Soumya tinggal di sebuah kontrakan. Malam itu Kapil menginap. Mereka bermesraan melepas rindu. Paginya petugas survei KPR pemerintah datang. Semakin kacau deh, mana satpam kontrakan datang lagi. Soumya dan Kapil hanya bisa pasrah dengan hasilnya. Saat Kapil baru sampai rumah, ia terkejut karena Mehjabin membawa kedua orang tuanya untuk melamar Kapil. Kapil menjelaskan, sepertinya selama ini Mehjabin salah sangka. Soumya dan Kapil mendatangi kembali agen dan berkeluh kesah. Sudah banyak drama yang mereka lalui, sekarang apalagi? Agen itu bilang tanggal 16 bulan ini mereka akan mendapatkan rumah itu. Malamnya, Soumya, Kapil, dan Manoj nongki di atap. Mereka melihat satpam kontrakan tinggal di sana bersama dengan anak dan istrinya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka ingin irit, makannya tinggal seadanya saja. Tanggal 16 tiba. Ternyata pengumuman daftar penerima skema rumah rakyat diundur karena suatu alasan. Agen itu ditangkap oleh polisi. Soumya dan Kapil berdebat hebat saling menyalahkan satu sama lain dan tidak berkomunikasi baik selama berhari-hari. Saling salah paham, kehidupan mereka nampak sangat menyedihkan. क्या कह रहे हैं तुम्हारे तुझे पता वो नहीं हो सकता था तलाक तो अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे के गले। मैंने भी कोचिंग से एडवांस लिया है शादी के दिन। Suatu hari ada paket ke kontrakan Soumya. Rupanya ia berhasil jadi salah satu penerima skema rumah rakyat. Akan tetapi dia tidak bersemangat karena hubungannya dengan Kapil kini retak. Soumya dan mama papanya datang ke rumah orang tua Kapil dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bercerai demi rumah. Bibi Dipa terus mengompori sampai Kapil sentak. Dan tiba-tiba Bibi Dipa pingsan. Rupanya selama ini, kenapa Bibi dan pamannya Kapil mengungsi lama di rumah itu karena pamannya telah menjual rumahnya untuk pengobatan istrinya. Soumya dan Kapil mendapat pelajaran bahwa sebaik-baiknya rumah adalah orang yang mereka cintai. Hubungan mereka membaik. Akhirnya skema rumah rakyat itu mereka berikan kepada satpam kontrakan supaya ia bisa membawa keluarganya hidup di tempat layak. Akhirnya Soumya dan Kapil menikah lagi. Film selesai. तो तू इसके फेर में पड़ रहा है काम आएगी यहाँ पे तो रहने दो। Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.